Halo semuanya, perkenalkan saya Andreas Christian Manik, NPM 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya buat dengan judul Sepatu Olahraga Multifungsi dengan metode Quality Function Deployment. Kenapa saya mengangkat tema untuk membuat sepatu multifungsi ini? Dikarenakan dari hobian saya, yaitu bermain futsal dan bermain bola. Seperti yang kita ketahui, untuk bermain futsal maupun bermain bola memiliki jenis sepatu masing-masing. Oleh karena itu, saya memiliki ide bagaimana jika sepatu tersebut terdapat dalam satu jenis sepatu saja. Nah, disinilah saya merancang jurnal tentang sepatu multifungsi, sepatu olahraga multifungsi. Manfaatnya ketika produk ini sudah jadi adalah satu, mempermudah kegiatan olahraga sepatu dengan berbagai fungsi. Dua, meminimalisir dana yang keluar ketika kita ingin membeli sepatu. Dan ketiga, meminimalisir barang bawaan kita. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki bagaimana tahap pembuatannya, yaitu tentang studi literatur. Yang pertama adalah perancangan dan pengembangan produk. Pengembangan produk ini dilakukan untuk menemukan solusi terbaik untuk perkembangan zaman dengan karakter manusia yang selalu berbeda-beda. Terdapat fase dalam pengembangan produk, yaitu perencanaan, pengembangan konsep, perancangan sistem, perancangan detail, pengujian, dan perbaikan, dan dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan pada slide ini. Yaitu dimulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan, tentukan spesifikasi, hingga nanti cara alur pengembangannya dari produk yang akan kita rencanakan. Selanjutnya ada namanya QFD, Quality Function Deployment. QFD adalah metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan secara sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam pemenuhan dan keinginan konsumen. KFD sendiri mempunyai 4 tujuan, yaitu perencanaan produk, desain produk, perencanaan proses, dan perencanaan pengendalian proses. Nah, manfaat utama dari apabila perusahaan menggunakan KFD ini yaitu mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, dan pengurangan waktu produksi. Ada namanya yang dinamakan House of Quality atau HOQ. Adalah metode yang mendukung proses identifikasi produk menjadi sebuah spesifikasi rancangan. Konsep HIQ ini intinya bersumber pada sebuah tabel kualitas dan telah berhasil digunakan oleh industri-industri manufaktur. HIQ memperlihatkan struktur untuk mendesain dan membentuk suatu siklus dan membentuknya menyerupai sebuah rumah. Dan dapat dilihat dari gambar yang saya tampilkan di slide ini. Nah, kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini saya mengambil dari jurnal yang ada di internet untuk metode penelitian untuk membuat sepatu multifungsi ini. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi karakteristik responden. Apa saja sih yang perlu diperlukan untuk membuat sepatu ini, terus identifikasi atribut produk karakteristik responden. Seperti yang kita ketahui, dalam membuat sepatu ini butuh banyak material. Jadi kita harus mengidentifikasi atribut-atribut apa saja yang digunakan ketika dalam pembuatan sepatu multifungsi ini. Selanjutnya, tentu saja kita harus mempunyai desain dan penyebaran kuesioner pendahuluan, supaya kita mempunyai rancangan atau gambaran akan produk yang akan kita gunakan. Setelah kita mempunyai list-list tersebut, kita melakukan pemilihan atribut penelitian. Selanjutnya, ketika itu, kita melaksanakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini kita mengevaluasi dari kuesioner yang telah kita laksanakan sebelumnya. Selanjutnya itu penyebaran kuesioner penelitian. Setelah itu kita menyebarkan kuesioner yang telah kita berikan. Selanjutnya kita menyusun matriks House of Quality. Dari hasil kuesioner yang berupa tingkat kepentingan dan kepuasan konsumen akan dijadikan input bagi pembuatan matriks HiQ yang akan dilanjutkan ke tahap pembuatan planning matrix. Selanjutnya kita perancangan konsep produk, yaitu di mana pada tahap perancangan ini berisikan tentang peluang untuk pengembangan produk, peluang untuk meliputi bahan, dimensi, dan keunggulan dari produk yang akan kita gunakan ataupun yang kita akan buat. Selanjutnya ada screening dan selecting konsep. Pada tahap screening ini dan selecting ini merupakan suatu bagian untuk memilih satu atau lebih dari konsep untuk pengembangan selanjutnya. Nah, kan kita sebelumnya mempunyai banyak rancangan ini tentang membuat sepatu ini. Nah, kita harus mempunyai konsep yang matang dan kita harus memilih konsep mana yang memiliki
jalan terbaik. Selanjutnya ada analisis perancangan konsep produk terpilih. Pada tahap analisis perancangan konsep terpilih, ada gambaran dan prototipe dari produk sepatu olahraga multifungsi. Begitu. Setelah itu pengumpulan dan pengolahan data. Tahap ini dilakukan wawancara untuk mengetahui harapan konsumen sehingga perancangan produk sepatu olah multifungsi sepak bola dan futsal sesuai dengan harapan. Responden yang dipilih adalah orang yang sering atau memiliki hobi bermain sepak bola atau futsal, ataupun keduanya. Pertimbangan dan masukan dari responden tersebut dapat meningkatkan validitas keputusan-keputusan yang dapat muncul pada proses penelitian pembuatan produk sepatu. Atribut produk mengacu pada 8 dimensi kualitas. Akan tetapi, dimensi quality tidak dipakai karena penelitian ini hanya sebagai tahap pembuat prototipe. Sehingga mutu dan kualitas belum dapat dirasakan oleh konsumen. Dari hasil wawancara, dapatkan atribut produk pada tabel yang disediakan atau yang saya tampilkan di slide ini. Yaitu ada dimensi kualitas, definisi, dan atribut produk, dan penjelasan. Di sini dapat kita melihat atribut-atribut saja atau bahan-bahan apa saja yang harus kita memenuhi dari fungsi si atribut ini. Dan ini kita dapat mencari dari sumber-sumber toko terdekat. Nah, kita masuk pengolahannya. Tahap selanjutnya ada setelah mendapatkan hasil kuesioner, lakukan pembuatan matriks House of Quality, yang dimana dibutuhkan data customer needs yang dapat didapatkan dari kuesioner. Data customer ini selanjutnya dijadikan data untuk membuat planning matrix atau langkah-langkah pembuatan yang important to customer dengan penentuan modus tingkat kepentingan dari hasil penyebaran kuesioner penelitian. Nah, dari sini kita melihat hasil dari House of Quality tersebut, di mana ada relation strong, medium, and weak, positive, inverse, relation may exist. Nah, di sini kita melihat mobility, good appearance, fitness and food, durability, anti-slip, thermal comfort, dan lain-lain. Nah, di mana kita harus memperkuat bagaimana saja yang harus kita menjadi suatu keunggulan dari produk ini, dan bagaimana saja yang harus kita perhatikan dalam pembuatan prototipe sepatu ini. Nah, analisanya dapat kita lihat model sepatunya, dapat kita lihat dari material, tipe sol, desain sol, seperti terdapat dalam tabel. Contohnya, material sepatu kulit sintetis dan kain atau tekstil. Keterangannya, bahan yang dipilih adalah bahan yang berkualitas baik dari semua bahan yang pernah digunakan untuk membuat sepatu sepak bola dan futsal. Nah, selanjutnya ada material sol. Terdiri dari 2 macam yang bisa kita gunakan, yaitu TPU atau plastik atau fiber atau polyethylene. Untuk sepak bola dan futsal itu dari karet atau TPR. Nah, masih banyak lagi dari hasil yang telah diolah. Nah, setelah itu kita masuk ke yaitu screening dan selecting. Konsep dilakukan dengan mengidentifikasi dari kebutuhan konsumen yang melibatkan tim pengembang produk yang mengerti tentang pembuatan sepatu ini. Dapat dilihat hasil perhitungan screening konsep dari tabel 3 ataupun yang saya tampilkan di depan ini. Perhitungan dapat dengan cara membandingkan setiap konsep dengan produk sepatu yang sudah ada. Hasil nilai akhir dari perhitungan konsep adalah konsep yang bagus. Saat ini kita akan melihat konsep mana yang terpilih setelah kita analisa menurut pertimbangan-pertimbangan dari yang mengetahui dengan perbandingan dengan sepatu futsal atau sepatu bola yang ada. Nah, hasilnya itu dapat kita lihat pada tabel. Setelah kita melakukan perhitungan skor, yang menjadi konsep yang terbaik itulah konsep nomor 3 dengan peringkat pertama. Oleh karena itu, dalam pembuatan sepatu olahraga multifungsi nantinya menggunakan konsep nomor 3. Kita masuk kesimpulan. Sepatu multifungsi dapat digunakan untuk bermain sepak bola dan futsal, berbahan dasar kulit asli yang mempunyai kekuatan kelenturan dan kenyamanan saat digunakan. Kedua, hasil identifikasi atribut yang jadi atribut penelitian adalah pelindung kaki, difungsi kenyamanan sepatu, kemudahan penyalakitan sol, kemampuan menahan beban high impact. Ketiga, konsumen dapat mempertimbangkan pemilihan sepatu sepak bola dan sepatu futsal saat ini dengan sepatu multifungsi yang sudah dirancang untuk digunakan. House of Quality dari produk sepatu multifungsi menghasilkan urutan prioritas utama, yaitu di fungsi utama, di mana konsumen saat ini lebih memilih suatu produk yang sama namun memiliki fungsi ganda. Hasil screening dan selecting konsep menunjukkan sepatu yang dipilih menggunakan model posisi tali tengah, material kulit, dengan tipe sol sepak bola kombinasi bentuk oval dan bulat. Sekian dari saya, terima kasih.